Shalom, selamat pagi. Senang boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau sampaikan saat ini bagaimana kita kuat dalam menjalani hidup ini di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa tanda-tanda zaman ini adalah merupakan pertanda akan segera berakhir, dan kita mencatat masa sukar akan ada di akhir zaman. Nah, oleh karena itu sebagai orang Kristen yang beriman kepada Yesus Tuhan, yang selama ini berharap hidupnya nyaman, tidak ada masalah, tapi ternyata ada. Jadi oleh karena itu, supaya kita tetap kuat dalam Tuhan, yang pertama kita harus tahu bahwa penderitaan itu ada bagi orang Kristen kalaupun dia hidup di dalam Tuhan. Karena dalam 2 Timotius 3, 11-12 di sana dikatakan bahwa orang yang mengikut Tuhan tentu ada juga mendapat penganiayaan seperti Paulus, dan itu dinasihatkan kepada Timotius supaya dia kuat. Dan kemudian dalam 2 Korintus 5, 2-5 bahwa kita mencatat itu, selama kita dalam dunia ini, di kemah bumi ini, kita akan mengeluh dan menderita. Namun satu hal perlu kita tahu bahwa Roma 8 ayat 18 mencatat bahwa penderitaan sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Kemudian kita harus tahu bahwa dalam setiap masalah ada solusi. Dan karena dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa cobaan yang kita alami, persoalan adalah biasa. Dan ketika itu kita alami, maka Tuhan akan memberikan solusi bagi kita sehingga kita dapat menanggungnya. Itu adalah yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita tetap kuat dalam Tuhan dan tetap fokus pada panggilan surgawi. Itu dalam Filipi 3, 12-14. Bahwa oleh karena itu jangan pernah memandang ke belakang lagi, taklah memandang masa depan. Ibrani 12 ayat 1-2. Biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan kita mencatat Kolose 3 ayat 1-4. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan perkara di bumi. Baru kemudian yang ketiga, bagaimana kita supaya kuat di dalam Tuhan. Tentu kita harus meyakini penyertaan Tuhan. Dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, hai Yakub, engkau jangan takut, hai Israel, engkau jangan bimbang. Aku akan meneguhkan engkau, aku akan memberikan pertolongan kepadamu, dan tangan kanan membawa engkau kepada kemenangan. Maka oleh karena itu kepada kita sekalian, saya mengajak kita jangan pernah takut dalam hidup ini, jangan pernah bimbang, dan Tuhan meneguhkan, Tuhan menolong, dan Tuhan membawa kita kepada kemenangan. Percayalah bahwa kalau ketiga poin itu kita miliki, maka kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Ketahuilah bahwa penderitaan itu akan selalu ada. Kemudian tetaplah fokus kepada Tuhan. Kemudian yakinlah bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat orang percaya. Haleluya, shalom. Puji Tuhan.